استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا إلى حضرة النبي سر النبي سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wal ansari wal muhajirin wa rasulillah, amma ba'du. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita sudah berada di malam yang kelima daripada bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang mana kita dapati dari rumah ke rumah, dari langgar ke langgar, daripada musolla ke musolla, daripada masjid ke masjid, banyak orang memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya kita meriahkan peringatan Maulid Nabi, kita sambut kelahiran junjungan Nabi dengan penuh kegembiraan, karena ada dalilnya yang tertera dalam kitab Haulul Ihtifal fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwasanya dalam kitab Sahih Bukhari, yukhaffafu kullal itsnin, diringankan siksaan setiap hari Senin Abu Lahab karena memerdekakan budak, bergembira dengan hari kelahiran keponakan yaitu Nabi Muhammad. Ini adalah orang kafir, diringankan siksaannya dengan berkat bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka bagaimana keadaan kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad? Bukan hanya diringankan, akan tetapi dihindarkan daripada adab kubur. Mudah-mudahan kita selamatan dalam kubur berataan. Bahkan ada diceritakan juga dalam sebuah kitab, seorang tetangga daripada orang Mesir baru meninggal dunia. Kemudian tetangganya yang masih hidup pun bermimpi bahwasanya tetangganya yang baru meninggal itu tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Pada akhirnya ditanya oleh tetangganya yang masih hidup, kenapa engkau tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Ternyata sewaktu hidup di dunia dia suka berbuat kesalahan melewat mulutnya. Mungkin diantaranya sering berdusta, mungkin diantaranya suka melebih-lebihkan daripada pembicaraan. Pada akhirnya, ringkas cerita, datang seorang malaikat yang mengajarkan suatu jawaban. Apabila kata si malaikat ini, munkar nakir menanya engkau pertanyaan ini, maka jawablah jawaban seperti ini. Biasanya malaikat munkar nakir menakuni dalam kubur, marrabbuka, maka jawabannya Allahu Rabbi. Dan ini pun cuma ditanyakan ketika seseorang meninggal dunia. Punya masih hidup, kadang mungkin malaikat menakuni seperti demikian. Tapi ada seorang bapak-bapak yang memberikan pernyataan kepada istrinya, bukan marabbuka, ketika malam hendak guringan tapi hendak sesuatu yang diinginkan, ujar suaminya, mah rabbuka. Nah jadi itulah artinya, cuman diberikan kepada orang yang masih hidup saja. Punya orang yang sudah mati ditakuni marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi. Mudah-mudahan kita kalau menjawab pertanyaan munkar nakir berataan, amin. Sehingga datang seorang malaikat memberikan pengajaran kepada ini yang baru meninggal dunia. Pada akhirnya pun dia mudah menjawab pertanyaan ini malaikat. Ditanya, apa amalan kau sewaktu di dunia sampai-sampai engkau setelah sulit menjawab pertanyaan munkar nakir, kemudian dibantu oleh malaikat yang pada akhirnya engkau mudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ternyata dijawab oleh malaikat yang menolongnya kan tadi, bahwasanya bibarkati kasrati sholatika sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat banyaknya engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagi kita yang muntung bisa berdusta, muntung bisa tersalah-salah, muntung bisa berlebih pandar, menghapus dosa di muntung ini apa? Ialah banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka dengan salawat yang sering kita baca, walaupun secara singkat,
sallallahu ala sayyidina Muhammad itu dapat memberikan syafaat ke mulut kita, akhirnya kita pun dapat menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Jadi sholawat ini intinya bulan Rabiul Awal ini, bahkan orang yang bergembira dengan bulan Rabiul Awal ini sampai-sampai ada seorang pemuda, inya ini musrifun alad dunub, melampaui batas atas berbuat dosa, sehingga jiran tetangganya memandangnya dengan ainil hakirah, pandangan hina. Akan tetapi setiap datang bulan Rabiul Awal, dia pun bergembira, membeli pakaian yang baru, berharum-harum ketika Maulid Nabi, dia berselawat di sepanjang bulan Maulid Nabi. Pada akhirnya setelah dia meninggal dunia, diserukan kepada seorang wali di zaman itu bahwasanya uhduru janazata waliyin min auliyaillah, hadirilah jenazah yang baru meninggal dunia seorang wali daripada wali-wali Allah. Ditanya, siapa wali Allah di kampung halaman kita? Ternyata seorang pemuda yang setiap bulan Maulid bergembira dengan membeli pakaian baru, beristilah baharum-harum, beristilah bersalawat, beristilah menghadiri tempat-tempat yang diadakan dalamnya peringatan Maulid Nabi Muhammad. Akhirnya dia pun diangkat menjadi waliullah, padahal dipandang dengan pandangan hina. Tapi dengan berkat inya memuliakan orang yang dimuliakan Allah Ta'ala, akhirnya umpat juga mulia. Kita aja tah orang awam umpat beundapang uja orang martapura, orang hulu sungai kata beidopat, besandar, behigaan, beparakan, beumpat lawan Habib. Di belakang Habib diselamani orang, kita Muhammad kayak Habib juga misalkan umpat juga diselamani orang. Pada orang jaba, pada orang awam, Habib makan nyaman karena kita beparak, kalau orang mulia makanan pun dimuliakan orang juga, umpat juga makanan nyaman. Nah jadi intinya orang yang bersandar, orang yang berdekatan dengan orang yang mulia, walaupun ia itu berasal dari nang hina, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kampung memandangnya dengan pandangan hina, tapi ia memuliakan Nabi yang dimuliakan Allah Ta'ala, akhirnya dimuliakan juga. Mudah-mudahan kita kawan memuliakan bulan Maulid ini dengan memperbanyak sholawat, mengamalkan nang sunnat, dan mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan merasa rugi. Ini ada juga yang merasa rugi datang bulan Maulid Nabi lalu mengeluh hati. Naham ja bulan Maulid pulang, bersumbangan pulang, langgar bersumbangan pulang, musalla bersumbangan pulang, masjid. Apa nih pakai ini? Nah itu berarti ini kada hendak mendapatkan syafaat daripada Nabi. Munya orang-orang itu cinta benar lawan Nabi, mengharap benar dapat syafaat Nabi, bisa habis-habisan untuk memperingati peringatan Maulid Nabi. Ya jar Raja Muzaffar wani berjual istana supaya memperingati Maulid Nabi. Sampai-sampai Sidin menyembelih macam-macam, kambing, sapi, unta. Ada kita buat sapi tapi hintal lu mata sapi. Ada apa yang penting mengadakan berbuat sapi juga tapi makanannya lain sapi yang sebujurnya ilat sapi. Ada apa juga yang penting mengadakan peringatan Maulid kita, meskipun ibaratnya makanannya itu gabin tapi dinyatakan yang peringati Maulid Nabi, sama aja hukumnya. Bergembira juga dan senang gembira dengan hari kelahiran junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak buah Raja Muzaffar ini bepandah lawan rajanya. Pian ini palingan tahun ini jam adakan, tahun kena kada bakal kau adakan lagi karena tahun ini habis-habisan sudah. Sekalinya dijalani tahun akan datang semakin besar acaranya, dijalani lagi tahun yang akan datang semakin mewah. Pada akhirnya bertambah terus rezeki Raja Muzaffar ini berkat memperingati peringatan Maulid Nabi, nang pemurah nabinya, nang membalas apa saja nang kita keluarkan untuk kelahirannya, bahkan melebihi daripada apa yang kita keluarkan, melebihi daripada apa yang kita sangkakan.
Mudahan banyak rezeki berataan, amin. 60 masih 20 harian lagi Maulid Nabi nih, Rabiul Awal nih. Awaja mengadakan hendak orang balimaan aja, walaupun beburdahan, tapi jernya aku memperingati Maulid Nabi sama aja juga. Besepuluh ikung aja beolah bubur ayam sama aja juga. Nah, yang penting dibacakan di dalamnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bertambah semakin meriah, semakin mewah, semakin megah. Setiap tahunnya Raja Muzaffar memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pulang syafaat daripada orang nang menjawab salawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan. Jadi ada di Basrah sana ayah dan anaknya melampaui perjalanan ingin berdagang. Di tengah perjalanan ayahnya pun sakit-sakitan, akhirnya meninggal dunia karena kelelahan. Setelah dikebumikan, si anak ini pun bermimpi melihat ayahnya dirubah wajahnya seperti khinzir, seperti babi. Ditanya oleh si anak, kenapa ini ayah ulun bah meninggal dunia dirubah mukanya seperti ini? Kemudian kata seseorang bahwasanya ayahmu ini pernah datang ke suatu acara, ternyata nang ampun acaranya itu gawiannya riba, cuman temakan karena sengaja dapat juga imbasnya. Maginnya nang beristilah gawiannya riba, nang mau tangakan 500 bayarnya 700. Nah, nang bat tempo lebih pada tempo harus bayar dendanya itu termasuk riba juga. Pada akhirnya temakan dirubah muka ayahnya nang kayak babi, maginnya nang beristilah begawi riba. Bukan muhanya aja, sebukuan awak lawan suaranya ya benar kayak babi, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan berataan. Akhirnya datang pulang malaikat mau usap muha ayahnya itu tadi nah. Akhirnya berubah seperti muha manusia semula. Ditakuni pulang apa? Jadi dengkai ini. Ternyata ujar malaikat tadi, ayahmu ini pernah lewat di suatu tempat, disebutkan di dalamnya nama Nabi Muhammad. Ayahmu ini langsung spontan menjawab, Allahumma sholli wa sallim alaih. Maka dengan berkat sholawat yang dibaca Abah Hikam mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Ini ada kegampangan. Syafaat bahamburan bulan Maulid ini, syafaat bahamburan bulan Rabiul Awal ini, tinggal kitanya aja lagi nang memutiki. Mudah-mudahan kita dapat bahagian syafaat daripada Nabi. Bah ditakuni kepada Nabi Adam sebagai Abul Bashar, kuitannya manusia seluruh dunia. Kawa minta syafaat tawan pian, kada kawa jan Nabi Adam. Aku pun pernah berbuat kesalahan tak makan buah khuldi. Aku pun belum tahu lagi nih kayak apa keadaanku ini. Ditakuni pulang Nabi nang lain, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, seberataan kada kau memberikan syafaat. Ketika ada orang mendatangi Nabi Muhammad, belum lagi berucap syafaat, analaha bisyafaat. Aku nang berhak ujar Nabi memberikan syafaat kepada umatku. Makanya Nabi Adam pun juga mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad sebagai keturunannya nang dimuliakan oleh Allah. Maksud keturunannya, Nabi Muhammad sudah dizahirkan oleh Allah Ta'ala dari sulbi Nabi Adam yang zahiri. Pada akhirnya disitulah dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sudah ada penciptaannya sebelum dijadikan Nabi Adam. Bahkan kata Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaftul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya tidak kujadikan alam semesta. Makanya kita beratar ini berkat Nabi Muhammad. Kita menyenangkan umat Nabi Muhammad karena aku ini pun berkat Nabi Muhammad. Lalu kada hendak menyakiti umat Nabi Muhammad. Karena menyakiti umat Nabi Muhammad ini nang kaya menghancurkan Ka'bah dosanya. Ada kegampangan. Makanya ujar guru kita, para ahli sufi itu setiap bertemu dengan teman-teman dan murid-muridnya
beliau selalu mengucapkan kalimat minta rela. Pada akhirnya disitulah apabila ada kesalahan kepada manusia, kekhilafan kepada manusia, sudah kita minta rela, maka akan direlakan olehnya dan direlakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi dengan berkat mendengarkan maulid Nabi, ada pulang yang dapat hidayah syafaat kan di hari kiamat. Ini hidayah. Hidayah ini orangnya berarti masih hidup. Siapa? Sepasang suami istri Yahudi di Mesir sana. Tetangganya orang Islam, peringati maulid Nabi. Akhirnya nang bini senang, membuka kelolongkang, membuka kelawang, menyuruhkan nang kada muat di rumah tetangga nang Islam tadi ke rumahnya, ke pelataran rumahnya. Akhirnya dengan berkat gembiranya, dengan berkatnya melayani 24 memperingati maulid Nabi tetangganya nang Islam tadi, akhirnya malamnya termimpi melihat Nabi haratan asyraqam, melihat Nabi haratan mahalul qiyam. Nah, makanya banyak-banyak berdoa haratan mahalul qiyam, haratan badriyan tuh, karena Nabi nang maaminakan. Setelah itu si bini Yahudi ini mengucapkan salam. Ternyata Nabi pun menjawab salamnya. Takajut bini Yahudi ini kenapa pengen dihakun menjawab salam ulun. Lalu ujar Nabi, aku sudah tahu ikam pancangan malam ini dapat hidayah. Akhirnya karena himung salamnya dijawab Nabi, dia pun ringan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya masuk Islam. Bangun dari tidurnya, diulangnya lagi kalimat syahadatnya, akhirnya diterimalah dan sahlah keislamannya. Dilihatnya imah bangun guring, lakinya kadada kemana? Sekalinya lakinya banyak membawa makanan sing banyakan. Ditakuni hendak bapa, aku hendak menyelamati keislaman ikam. Kenapa pian jadi tahu? Karena tadi malam imah ikam masuk Islam, aku pulang masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sepasang suami istri Yahudi berkat gembira, akhirnya diberikan hidayah masuk Islam. Keingatan kita acara di Gatot Subroto situ, orang Islam mengadakan maulid. Sekalinya tetangga nang Islam tadi orang kafir non Islam diundang sekalinya akun mendatangi. Nah, ini perlu juga kita punya ada bisa tetangga non Muslim tetap diundang besaruan barwahan kah bahaulan kah, kemudian lagi bermaulitan kah, undang aja, siapa tahunya dapat hidayah di situ. Akhirnya melihat pohon penampakan terbang, kada konsen lagi menapak terbang, karena nang datang ini babinian tampahannya kelihatan. Nah, pakaian seksi, kelihatan dada, kelihatan paha. Tapi saking baiknya nang ampun rumah ini kada menjauhkan. Namunnya kita tuh melihat kebuliangan langsung, kenapa nih hadir nih, kenapa nih baju nang kayak ini nih. Kebuliangan kita bisa menyuruhkan keluar aja. Tapi dipersilahkan oleh ampun rumah, silakan yang duduk di sini aja. Maka di hadapan tuan gurunya, tak salah-salah tuan gurunya membaca maulid, membaca rawi, tapi pulang imbah dipersilahkan duduk, lalu dibawakan oleh sahibil bait tapi bahalai ahamainya menutupi tampahannya tadi kan. Sekali senang senyuminya, rasa hendak mengumpati juga apa nang dibaca, tapi kada bisa. Akhirnya dengan berkat mulai awal sampai akhirnya, sampai orang makanan 42 makanan. Sebulan kemudian sahibil bait menghabari pulang bahwasanya alhamdulillah guru waida nang orang Cina semalam masuk Islam sebulan setelah acara kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dapat hidayah. Mungkinnya melihat akhlak orang Islam tadi, Bang. Artinya kadang merasa sopan tah mempersilahkan orang nang kelihatan auratnya, kan kan Islam. Maklum pakaiannya juga keseharian untuk duduk mendengarkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi ke-7 benar nang macam ini. Artinya dakwahnya secara lemah lembut, dakwahnya secara perlahan, dakwahnya secara rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh manusia di alam semesta. Nah, itu dalil yang pertama, Abu Lahab diringankan siksaan. Yang kedua, saban hari Senin Nabi berbuat kebaikan dengan puasa. Ditakoni kenapa? Ujar Nabi, hari ini aku dilahirkan. Nah, Nabi memperingati hari kelahirannya kada setahun sekali, tapi sebulan sekali.
Dari sini hubungan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati Maulid Nabi kada kawa seminggu sekali, paling kada setahun sekali ketika hari kelahirannya bulan Rabiul Awal. Nang ketiga pulang dalilnya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan datangnya karunia Allah, dengan datangnya rahmat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus kata Allah engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Datang nih Muhammad membawa rahmat, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu bergembira. Makanya orang nang makan minum Maulid Nabi, orang nang memakan, orang nang meminum masuk dalam tenggorokannya 1000 nur 1000 rahmat. Nur mengolahnya rajin ibadah, rahmat nang mengolahnya kasih sayang kepada seluruh manusia. Kada pengasaran, kada pengarasan, dan hendak baik tahu seorang orang. Nah ini hikmahnya kita makan minum atau peringatan Maulid Nabi walaupun sedikit. Kemudian pulang duit diandak ketika peringatan Maulid Nabi, mengariau dengan duit nang lain. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar, kada bakalan pakir dengan berkat di wadah duitnya diletakkan duit nang pernah dibawa dan dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah apa aja dibawa? Wadah ya malam tadi acara ulun diundang orang di Batu Licin, dikira pancangan atau sumbalit ulun ke sana. Kenapa? Dikira ulun jalannya licin, saya rata aja. Nah jadi di situ meriah orang mengadakan, sampai gayung menggayung, ember dianak di atas. Ada kita tadi kan duit aja, kemudian gulaan aja, kampang aja. Ini seberataan nang apa nih, nang dilak piring itu nah, syukur kada nang piring keramik itu binculan, pecahan kena kepala. Nah jadi di atas. Bahkan pulang saking memuliakannya lah lawan nang hadir supaya kada koyuhan, kada hakun sidin undang ulun membawa pakai mobil 6 jamnya sidin, kena ngalih pulang kada kau menerima di lain pesawat. Nah berapa pesawat? 30 menit aja. Jadi mulai Bandara Samsudin ke Batu Licin 30 menit. Alahan di sini aku mulai Tanah Bumbu Batu Licin itu 1 jam, 30 menit aja. Nah jadi pada akhirnya pulang bulik dari sana ke sini, siang semalam ke sana, malam ceramah, pagi tadi bulik ke sini pulang, sampai siang tadi 2 acara, malam ini pulang 2 acara, imbah dari sini pulang ke Alalak Berangas, wadah Habib Anis Balgais. Habib Anis Balgais ini yang menceritakan Abah Sidin itu wali, murid Guru Saman Mulia, sampai-sampai makamnya, kuburannya, tanahnya bernaik-naik, tingginya nang kaya makam Habib Basirih juga. Tapi orang banyak nang kada tahu. Abah Guru Zuhdi Banarai, artinya Guru Zuhdi Banar nang masyhurakan, nang memperkenalkan punya haul Sidin, meriah, banyak orang datangan. Ya nang Sidin besepet tak, nang Sidin nang bekapal tuh datang ke sana mahauli daripada abahnya Habib Anis, yaitu Habib Salimin Balgais. Nah jadi itu apa saja kita korbankan untuk peringatan Maulid Nabi, karena nang kita tunggu balasannya. Kada balasannya di dunia, balasan di akhirat, karena kita menjunjung daripada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyaknya lagi cerita tentang hidayah dan syafaat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa aja hikmahnya nih kita memperingati Maulid Nabi ke situ kemari? Nang pertama, jangan bosan-bosan berselawat. Kita biasanya menyampaikan, kemudian mendengarkan, tak belum tentu. Nah jadi mulai ini ya kita berniat. Hikmah daripada Maulid Nabi itu intinya banyak berselawat. Ujar Abah Guru, beda juga orang nang rajin berselawat lawan orang nang kada berselawat. Pedagang gisidin ahli selawat lawan pedagang nang kada berselawat itu beda juga. Jar payu ni gisidin. Seandainya payu juga nang kada berselawat, beda juga berkahnya gisidin. Nya terpakai gesan ibadah rezekinya. Ada nang kada berselawat tadi terpakai gesan hura-hura. Anak beramian, anak bersenang-senang. Tapi munnya orang nang ahli selawat ini pedagangnya gisidin, hasilnya itu dipakaikan gesan ibadah. Nah mudah-mudahan kita kalau memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Yang sebenarnya salawat dan salam kita ini kadang menambah juga derajat Nabi Muhammad, karena derajat Nabi Muhammad itu sudah paling tinggi.
dengan tercukupkan selawatnya Allah dan para malaikat. Bahkan selawat kita yang kita baca ini kemana? Kembalinya disampaikan kepada Nabi Muhammad, kembalinya kepada kita dua. Apa diberikan? Yang pertama, liqadha'il hajat, untuk tertunainya segala hajat. Yang kedua, litaisiril umur, supaya memudahkan segala urusan. Kemudian lagi lisyarhis sudur, supaya melapangkan hati dan pikiran. Kemudian lagi lisyifail amrad, untuk menyembuhkan daripada segala macam penyakit. Banyak daripada kelebihan-kelebihan salawat yang kita baca. Dan yang kedua ialah mengikuti akhlak Nabi, wabil khusus dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya nang kayak ini aja. Munnya masalah dunia jangan diabutakan, munnya masalah akhirat aja abutakan. Ya, perumpamaannya jar guru-guru kita, ada seorang ulama, anaknya ini menghancurkan mobil daripada ulama ini. Sekalinya anak buahnya gair dan takutan kalau pindah dimamai oleh abahnya nang ulama tadi, karena hancur mobilnya, dihancur oleh anaknya. Sekalinya ibah dipadahkan hancur mobil pian maka apa? Kada mamai gue sih den, kada apa juga sih den. Apa dimasalahkan? Ibaratnya ada duitnya kena nungkar pulang, punya belum ada duitnya di beki seadanya. Nah kan kayak itu sih anggapan sih dengan dunia ini. Tapi ketika anak sidin kada sembahyang, nah di situ sidin hamo, marah, sangit, karena ini bukan urusan dunia, urusan akhirat. Walaupun anaknya di waktu itu kada mengerti, kenapa abah ini bermamai-mamai, bayi nu kada sembahyang, bayi tertinggal sembahyang, bayi takodo sembahyang, bermamai-mamai. Tapi ujar anaknya pulang mengakui, imbah kami gonol-gonolan nang kayak ini hanya mengetahui bahwasanya ayah itu mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Kada mengapa munnya masalah dunia daripada masalah akhirat. Nah, jadi kita lihat ya anak kita tuh nang maulah kita sangit itu urusan dunia kah, urusan akhirat kah? Munnya urusan dunia jangan mamai-mamai, jangan hamuk-hamuk, tapi munnya urusan akhirat aja mamai kada apa-apa. Karena untuk mendidik anak kita di kehidupan nang selanjutnya. Kemudian yang ketiga ialah setelah kita mengamalkan akhlak Nabi Muhammad dalam keseharian kita menghadapi jiran tetangga. Jakapang kawa disetel, kawa kalau ya kayak sound system juga. Nah ini kawa digemeti, ini kawa dinyaringi. Kalau tetangga itu kawa disetel-setel, nang kada baik timbul baik lawan kita, supaya baik tarusan lawan kita. Kita kada kawa mau olah orang itu senang tarus lawan kita. Tapi nang kawa kita setel, diri kitanya nang kayak pacarannya senang tarus lawan orang, biar orang kada senang. Senyum taruh sama orang biar orang meranguti, bakawan taruh sama orang biar orang memusuhi, bersilaturahmi taruh sama orang walau orang memanggan. Yang penting jangan kita. Makanya jarang guru, biar dimusuhi asal jangan memusuhi, biar dizolimi asal jangan menzolimi, biar disambati asal jangan menyambati, biar jadi korban yang penting kan jadi tersangka. Nah itu jadi korban biar asal jangan jadi tersangka. Jadi biar disakiti yang penting kada menyakiti. Nah itu artinya mengumpati akhlak Nabi. Bahwa Nabi itu macam-macam golok, nang ditawak, nang dijuhung, nang ditimbay, nang ditampar, nang diperangi, nang dimusuhi, nang dibaikot, kada diherani. Bini aja lagi nang meherani. Ya Nabi salut bareng Siti Khadijah. Manakala aku dibaikot oleh orang kafir di Nabi, ikam tetap ngawaniku jan Nabi. Ikam tetap setia lawan aku jan Nabi. Sampai dimiskinakan tetap setia aja lawan Nabi. Nah ini luar biasanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nah makanya kita mengikuti akhlak Nabi tunggal gamatan. Yang kita pikirkan tak, ini baik aja nah akhlak Nabi berarti. Sifat nang kain kada baik nah berarti lain akhlak Nabi jangan dituruti. Jadi sandarkan kapan Nabi berataan, maka hati kita jadi tenang. Kita bihiri lawan orang,
orang kawan bangun rumah. Kita sudah berumur 40 kada sing berumahan. Ingatakan tentang Nabi. Nabi kan bisa rumah juga. Nah, akhirnya apa? Bersyukur kita ada aja samaannya. Maka samaannya orang mulia pulang. Kemudian Nabi kita hidup seadanya. Makan kada tapi kawa. Nabi Bang kayak itu dua. Makan kada tapi kawa dua. Di bawah Nabi puasa, ada aja samaannya. Orang mulia pulang samaannya. Punya orang sugih, orang bawa mobil, kita bawa mobil, sekalinya mobil kita kalah dengan orang tadi. Nah, kada kawa kada ada samaannya, kada kawa kita menyamai, kada kawa kita meimbangi. Tapi punya urusan yang seadanya, kawa mau imbangi kita, kawa menyamai dengan Nabi Muhammad SAW dengan hidup seadanya. Tapi tetap mensyukuri. Nah, yang ditawari tak Bukit Jabal Uhud, Gunung Jabal Uhud dijadikan emas, ujar Nabi kada. Aku hendak jadi hidup kayak ini aja sudah tenang, lapang, kada bisa hutang, kada menzalim orang. Banyak orang sugih, tapi hutangnya melebihi daripada kekayaannya. Pagi siang malam ke kemari mencari, malam kada kakaruan guring, kada kawa ke majelis, kita kada disibukakan. Kita kawaja ke pasar tradisional ke mana aja, ke pasar tungging, berjalan-jalan kawaja. Di hati orang sugih, bahkan tapi kawa dikenali orang bodyguard. Haur kemana-mana sampai ke WC aja di bodyguard. Nah, ngalih kalau seraba diawasi. Nah, jadi kita syukuri kehidupan kita sekarang. Jangan dihirii masalah dunia, tapi hirii masalah akhirat. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan. Dan yang ketiga ialah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Nah, ini yang penting. Nah, apakan lagi ini sunnah dalam hadis yang ke-33 dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Makhul, ia berkata, Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati bi niyatin khalisah, yamurul ma'u ala sya'ratin min jasadih illa tala'at nuran fatasiru kulluha nuran yaumal qiyamah fil mauqifi wa yatala'u jasaduhu nuran bainal khalaiqi thumma ta'til jumu'atu fi suradati rajulin ala ra'sihi tajun minti janil jannah." Siapa nang mandi, ujar Nabi, pada hari Jumat dengan niat yang ikhlas, kemudian tidak melalui air pada bulu ataupun rambut nang ada di tubuhnya, melainkan bulu dan rambutnya itu bersinar, semuanya akan menjadi cahaya pada hari kiamat di padang mahsyar. Di antara semua makhluk tubuhnya akan bercahaya, kemudian ia masuk ke dalam surga dalam bentuk seorang laki-laki yang memakai mahkota dari surga dan berkata, "Assalamu alayka, alaikassalam." Jawabannya, ternyata, "Siapakah engkau?" Dia pun menjawab, "Aku adalah hari Jumat yang engkau mandi dan sholat padanya, dan engkau melaksanakan sholat padanya karena Allah dan dengan baik. Aku datang kepada engkau sehingga aku bersaksi di hadapan Tuhanku." Kemudian ia bersaksi untuknya di hadapan Tuhannya, kemudian ia pun masuk ke dalam surga. Jadi ibadah-ibadah sunnah kita ini kayaknya diserupakan, ia benar ikungan orang. Oh, ini ibadah sunnahnya duha. Oh, ini ibadahnya sunnahnya hajat. Oh, ini ibadahnya sunnahnya witir. Dirupakan nang kaya rupa orang. Nang kaina inya memberikan syafaat ataupun penyaksian kepada Tuhan bahwasanya ulun pernah dilaksanakannya, maka dengan penyaksian ini menyebabkan inya menyamanakan masuk ke dalam surga. Ya, ibaratnya sama rata nih, amal ibadahnya sama rata. Timbangan baik dan timbangan buruk. Saya datang rupa manusia daripada amalan sunat tadi, kada berubah, kada timbangannya sama rata. Tapi dengan berkat inya menyaksikan, ulun pernah digawinya sewaktu di dunia, pernah dilaksanakannya amalan yang berupa ikungan orang tadi, maka dengan penyaksiannya itu memudahkan inya masuk ke dalam surga. Ya, ini adalah amalan sunat daripada mandi hari Jumat, dirupakan nang keikungan orang nang menjadi saksi bahwasanya inya rancak melaksanakan sewaktu hidup di dunia. Nah, ini bedanya antara adat dan ibadat. Adat kebiasaan kita mandi kada berniat kada dapat pahala.
ibadat kebiasaan kita mandi tapi berniat, nah ini nang dapat pahala. Jadi setiap hari-hari istimewa silahkan berniat mandi. Nah kayak semalam Arba Mustamir, niat sahaja aku mandi untuk menghilangkan penyakit karena Allah Ta'ala. Kemudian kena hari Jumat, sahaja aku mandi hari Jumat sunat karena Allah Ta'ala. Kena Idul Fitri, sahaja aku mandi hari Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Kena Idul Adha, sahaja aku mandi hari Idul Adha sunat karena Allah Ta'ala. Nah ini hari-hari istimewa ini kita niatkan mandi sunat, maka kena akan diikungakan nang kaya manusia, nang kaya rupa manusia, nang inya menjadi saksi bahwasanya si orang ini rancak melaksanakannya. Akhirnya memudahkan inya lurung masuk ke dalam surga. Kemudian lagi jar Nabi, nih pakai nih amalan-amalan sunat hari Jumat nang dipadahkan Nabi. Pertama mandi. Dan nang kedua, siapa orang nang imbah mandi hari Jumat memakai pakaian yang baik, kemudian inya tulak dari rumahnya berjalan untuk sholat Jumat, maka Allah akan mencatatnya untuk dari setiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun dengan melaksanakan puasa dan mendirikan sholat tengah malam. Nah ini yang kedua pulang ibadah sunat nang perlu kita turuti. Nang apa ujar Nabi, ialah memakai pakaian yang paling pembagusnya nang kita bisi dan usahakan warna putih. Maka kaina Allah Ta'ala berikan waktunya berjalan mulai rumahnya sampai ke masjid. Yang Abdulnya itu berjalan Pak. Maka 1 langkahnya nang kayak beribadah 1 tahun full dengan melaksanakan puasa dan mendirikan sholat tengah malam. Nah kelebihannya lah bayar pakai baju putih aja dikira kan tidak balasan apa-apa. Bayar mengamalkan sunnah aja sekalinya 1 langkahnya dibalas 1 tahun dengan memakai pakaian yang bagus dan lagi putih. Itu nang kedua. Nang ketiga, apabila ia memasuki masjid dan tidak melakukan hal yang sia-sia hari Jumat dan tidak berbicara kecuali dengan perkataan yang baik, maka Allah akan mencatatnya untuknya berbagai kebaikan sebilangan orang sholat Jumat pada masjid tersebut sebanyak 25 kali sholat sampai orang datang terakhir. Nah baya besetop aja bapander daripada pandaran yang sia-sia, kemudian menghindari daripada pembicaraan yang kada berfaedah, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam kebaikan sebilangan orang yang hadir di itu masjid. Nah luar biasa pulang nih. Baya bermodal berdiam aja kada apa-apa, tangan beranai kada memulai napa-napa, muntung beranai kada menyebutkan apa-apa, maka diberikan pahala sebilangan orang yang hadir hari Jumat. Jadi sunnah yang pertama mandi, pahalanya karena menjadi saksi untuk memudahkannya masuk ke dalam surga. Yang kedua ini memakai pakaian yang baik dan putih supaya kaina 1 langkahnya diberikan 1 tahun melaksanakan puasa dan mendirikan sholat malam pahalanya. Dan yang ketiga ini masuk ke dalam masjid kada berbicara nang sia-sia, maka diberikan kebaikan sebilangan manusia yang hadir di itu masjid hari Jumat. Nah, sampai akhir daripada orang berjumatan kayak itu pahalanya. Ada juga yang mengatakan dalam kitab Murakil Ubudiyah, jadi malaikat hafazah itu beganaan di muara lawang masjid hari Jumat. Apa? Maabseni orang nang sungsung datang hari Jumat. Tapi munnya orang sudah adzan di stop absen tadi. Artinya kada mendapatkan fadilah, tapi cukup ia sudah melaksanakan kewajiban Jumat, tapi kada mendapatkan fadilat daripada hari Jumat. Iya nang semalam kan jam 10 dapat pahala nang kaya berkorban unta. Jam 11 dapat pahala orang nang berkorban sapi. Jam 12 dapat pahala orang berkorban kambing. Jam 12:30 orang parak ajan sudah atau pas ajan dapat pahala berkorban ayam. Jam 1 orang taqabbalallahu minkum
dapat pahala bakorban hintalo tapi tambok. Nah ini lambat datang hintalo tambok kayak lagi nang ditawakakan malaikat ke muha. Nah jadi walhasil jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Paling kadang munya terlambat dua dangarakan khutbah Jumat. Kemudian ada orang na ihtiyat bahati-hati benar munya sawat kadang mendangarakan khutbah Jumat. Setelah sembahyang Jumat sidin sembahyang zuhur pulang karena ujar sidin khutbah Jumat itu termasuk rukun Jumat. Paling kadang khutbah yang kedua daripada bahasa Arab nang kita mengerti artinya, nah itu menambali aja daripada rukun Jumat. Dan juga apabila masbuk sudah diketahui juga munya masbuknya sarakaat kada tetap 4 lawan imam, maka menambahinya kada sarakaat tapi tambahi 3 rakaat. Walaupun niatnya sholat Jumat tapi gawiannya sholat duhur atas keluputan inya 1 rakaat sholat Jumat bersama imam. Ya banyak aja nah kadang mengetahui dikiranya munya masbuk sarakaat tambahannya cuman sarakaat aja, padahal ia sudah tahu masbuk sarakaat, maka berniatlah ia sholat duhur 4 rakaat tapi mengikut imam. 1 rakaat bersama imam dapat tapi tambahnya 3 rakaat. Dan lagi siapa nang pada hari Jumat membaca suratul Kahfi dalam 2 rakaat, maka akan bercahaya tiang dari masjid yang ia sholat Jumat di dalamnya sehingga tiang tersebut sampai ke Masjidil Haram. Cahayanya ini kan kita lihat Pak, artinya malaikat nang memantulakan dari masjidnya nang ia sembahyang sampai ke Masjidil Haram, nang dipenuhi malaikat yang memohonkan keampunan untuknya hingga ke hari Jumat nang berikutnya. Nah jadi menjadi Hadramaut pian membaca surah Kahfi ini kada sekali aja hari Jumat toh. Sekali imbah tuntung sembahyang subuh, 2 kali sebelum sembahyang Jumat, 3 kali imbah tuntung sembahyang asar. Nah ini pulang jalan Nabi munya kawa sembahyang sunat 2 rakaat sebelum berjumatan, berarti di masjid juga qabliyah Jumat atau tahiyatul masjid, yang penting jumlah sholatnya 2 rakaat. Kawa pian membaca suratul Kahfi dibagi 2 dalam 2 rakaat tadi, maka tiang-tiang nang ingat di masjid itu sembahyang bercahaya menembus sampai ke Masjidil Haram nang cuma dilihat oleh para malaikat. Nang mana malaikat nang melihat ini memohonkan ampun untuk Allah mohon ampun kepada Allah untuk hamba ini sampai ke hari Jumat nang berikutnya. Nah ini nih luar biasa suratul Kahfi bacaannya. Kemudian lagi siapa sholat 4 rakaat sebelum imam keluar untuk berkhutbah di atas mimbar, dan pada setiap rakaat yang membaca alhamdulillah sekali dan 50 kali qul huwallahu ahad, dan dalam 4 rakaat jumlah bacanya 200 kali, dan dalam 4 rakaat jumlah bacanya 200 kali, maka sungguh ia telah menunaikan hak Jumat seperti yang telah ditunaikan para malaikat, dan ia tidak akan pergi dari dunia sebelum ia melihat tempatnya dalam surga. Nah kawa sembahyang sunat 4 rakaat sebelum imam naik untuk berkhutbah pertama, kawa ini membaca setiap rakaat itu alhamdulillah sekali dan 50 kali qul huwallahu ahad, dan dalam 4 rakaat jumlah bacaannya itu 200 kali. Oh kayak ini nya sembahyang 4 rakaat sahaja aku sembahyang sunat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Surahnya itu Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 50 kali. Jadi jumlahnya 4 rakaat itu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali. Dan ulun pun pernah mengamalkan ini karena ini pernah disampaikan oleh Guru Zuhdi. Maka sungguh ia telah menunaikan hak Jumat seperti yang telah ditunaikan oleh para malaikat, dan ia tidak akan pergi dari dunia sebelum ia melihat tempatnya dalam surga. Karena ini amal orang bahari supaya jangan sebelum meninggal dunia itu melihat tempat kediaman kita kaina surga, lalu nang mesam sebelum meninggal dunia. Amalannya sebelum imam naik khutbah
Artinya berarti sebelum adzan pertama ataupun sesudah adzan pertama munya sampat, tapi munya biasanya pernah telah waktu kekanakan sebelum adzan pertama. Jadi surahnya itu Fatihah sekali dan Al-Ikhlas 50 kali setiap rakaatnya. 4 rakaat berarti 200 kali surah Al-Ikhlasnya. Sejam lebih Pak, begamat aja kada bahancap. Maka inya kaina akan melihat tempat kediamannya sebelum inya meninggal dunia ialah di dalam surga. Mudah-mudahan ya kita mengamalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan tempat kediaman yang paling luar biasa dan istimewa kaina dalam surga dengan berkat kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebanyaknya banyak lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad nih yang kadang kita ketahui, dan sunanul mahjurah yang banyak ditinggalkan oleh manusia, yang manusia kan tahu bahwasanya itu sunnah. Di antaranya membawa caramin itu sunnah juga sekalinya, supaya kita melihat bagus mesam kah, bagus merangut kah. Tapi Nabi Muhammad jadi bawa ceramin karena Nabi pun juga membawa suroi. Cucuk aja orang melihat paman-paman bahari itulah nang sekolah pondok sini ada juga andakan di kantong ini suroi. Kenapa? Karena sini berjanggut. Jadi berceramin sambil menyuruhi janggut rapi, janggut orang bahari. Nah kenapa? Ini ada suroinya. Dua buting ini, benda ini, cermin dan suroi adalah dua sunnah nang mahjurah, nang kada tahu bahwa itu sunnah dan rancak ditinggalkan oleh manusia. Banyak kayak lagi ada kitabnya lebih isian istilah sunnah-sunnah nang kada tahu orang bahwa itu sunnah, dan sunnah-sunnah nang rancak ditinggalkan oleh manusia. Tapi punya mengamalkannya inilah nang kada ketahuannya pancangan diberikan sebuah hadiah bermimpi dan berjumpa Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik hidayah agar kita bisa mengamalkan segala sunnah, dan mudah-mudahan kita diberikan kabul segala hajah dengan berkat Nabi Muhammad, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhir dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, nang garing disembuhkan, nang bisian penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang bisian hutang lunaskan daripada hutangnya, dihindarkan daripada hutang yang mengandung riba, sugih baratan, sugih hati, sugih ilmu, sugih harta, sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat terkumpul, dan terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alhamdulillah qadal azim wal jahi washabbi ajmain. Allahumma ja'al Qur'an surat al-Fatihah wasallallahu awliyaillahi khamsah bi tumbul irang usulihim wa barim mutasim dalam kita ajmain wa ila rujuhim ke haji Abdul Syukur usulihim wa barim mutasim dalam kita ajmain wa fa'ani barakatihim wa nasbi hormatihim wa mitna fi darajati mu'afati min al-fitani rabbana atina hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum.